Muibi, Ya. kali ini gue mau ceritain cerita lanjutan Pak Dandi, tapi dari POV anaknya yang paling kecil. Namanya kita sebut aja Ojan. Nah, semenjak pernikahan Pak Dandi dan istrinya yang kurang harmonis, si Ojan tuh jadi kayak agak kurang perhatian. Yang sebenarnya wajar sih, karena Pak Dandi dan istrinya di rumah tuh bener-bener jadi sering berantem di depan anak-anaknya. Jadi anaknya kan ada dua. Yang pertama tuh udah SMP, dan yang satu lagi tuh yang bontot, si Ojan ini, masih kelas 1 SD. Kalau anak pertamanya tuh masih bisa ngehindar kalau orang tuanya lagi berantem. Biasanya dia pergi ke rumah temennya. Tapi kalau si Ojan ini tuh karena dia masih kecil, jadi dia nggak berani keluar rumah kan. Nah jadi terpaksa tuh di rumah dengerin bapak ibunya berantem. Eh. Terus Ojan ini kesehariannya kan biasanya weekdays tuh di sekolah. Pas pulang sekolah tuh biasanya dia tuh main dulu di taman deket rumah Pak Dandi. Tapi ada satu waktu pas Ojan lagi main di taman ini, kata temen-temennya, Ojen tuh suka ke bawah pohon gede, jongkok sambil ngomong sendiri. Dan Ojen kayak gitu tuh gak cuma sekali dua kali doang, tapi bener-bener setiap main ke taman itu, Ojen tuh ngomong sendiri sampai teman-temannya tuh bingung dan ngadu ke Pak Dandi akhirnya. Karena teman-temannya ini tuh sebenarnya juga tetangga-tetangga deket rumah Pak Dandi, jadi kayak saling deket gitu. Hmm. Pak Dandi ngedenger itu ya biasa aja, karena di situ Pak Dandi tuh mikir kalau anak kecil emang suka kayak gitu kan, kayak suka berimajinasi sendiri, terus ngomong sendiri. Iya benar. Nah sampai akhirnya si Pak Dandi nih ngeliat sendiri kalau Ojan tuh ngomong sendiri di kamarnya. Pak Dandi tuh dengar dari luar karena pintu kamarnya si Ojan kebuka sedikit. Terus dia berusaha lah nggak denger percakapan Ojan dari depan pintu. Si Pak Dandi nih dengar Ojan tuh kayak ngomong, aku mau ikut kamu. Berkali-kali gitu ngomongnya. Ngedenger itu Pak Dandi langsung masuk kamar lah. Terus nanya nih ke Ojan, kamu ngomong sama siapa Ojan? Ojan di situ bilang kalau dia tuh lagi ngomong sama tante. Hah? Dan dia nggak bisa lihat apa-apa di situ tuh langsung bawa Ojan keluar dari kamar. Terus diajak tidur bareng lah si Pak Dandi, istrinya sama si Ojan nih bertiga akhirnya. Nah terus sekitar jam 9 malam, pas mereka semua udah siap mau tidur, Ojan yang posisinya tidur di tengah-tengah Pak Dandi sama istrinya, tiba-tiba tuh bilang, tante tidur di sini aja, jangan jauh-jauh. Wah di situ si Pak Dandi nih sama istrinya kaget banget kan. Dan langsung bilang lah ke Ojan untuk jangan ngomong sendiri. Dan langsung disuruh baca doa tidur tuh. Nah tengah malam kayak sekitar jam 1-an, tiba-tiba Pak Dandi tuh kebangun. Karena ngedenger ada suara perempuan ketawa-tawa ngelengking banget. Akhirnya Pak Dandi nyalain lampu meja kecil yang ada di sebelahnya dia kan. Pas dia nyalain, Pak Dandi kaget banget Di depan kasur mereka, di lantainya, ada Ojan lagi ketawa-tawa sama sosok Ika. Hah? Dan pas Pak Dandi teriak ke Ojan, tiba-tiba Ika tuh kayak terbang ke arah Pak Dandi, terus tangannya ditaruh ke depan mulut Pak Dandi gitu. Anjing. Dan si sosok Ika ini ngomong, diem. Di situ Pak Dandi tuh lemas banget, gemeteran satu badan sampai dia tuh pingsan di atas kasurnya. Dan kebangun tuh pas udah pagi. Nah terus suasana pagi pas Pak Dandi bangun pun juga udah biasa-biasa aja tuh Istrinya masak buat sarapan, anak-anaknya udah pakai seragam sekolah. Di situ Pak Dandi juga masih ingat kejadian semalam. Dia juga ingat Ika yang tiba-tiba datang ke kamar mereka terus main sama Ojan. Oh. Gak lama anak-anaknya pamit sekolah kan. Dan Pak Dandi di rumah aja tuh sendirian. Sedangkan istrinya pergi ke kosan mereka buat ngecek. Nah singkat cerita sepulang sekolah si Ojan tuh ke taman dulu seperti biasa. Tapi karena teman-temannya Ojan yang biasa ke taman pada takut sama si Ojan karena suka ngomong sendiri, akhirnya Ojan di taman itu tuh sendirian. Terus tiba-tiba tuh Ojan dikasih jajanan sama perempuan yang lewat taman itu. Kayak permen, coklat, sama ada kayak satu bungkus styrofoam gitu. Yang namanya anak kecil diterima kan sama si Ojan ini. Terus karena Ojan ngerasa itu taman sepi banget di hari itu, akhirnya si Ojan langsung pulang lah tuh ke rumah. Sampai rumah ternyata cuma ada Pak Dandi kan. Ceritalah si Ojan ke Pak Dandi kalau dia tuh dikasih permen, coklat, sama ada satu box styrofoam yang tadi. Ditaruh tuh semuanya di meja makan sama Ojan, terus ditinggal ke kamar mandi. Nah karena pas Ojan cerita dia dikasih makanan-makanan itu pas Pak Dandi lagi nonton TV, jadi Pak Dandi tuh gak terlalu denger lah dia dikasih apa aja. Akhirnya disamperin tuh sama Pak Dandi ke meja makan buat ngeliat makanan-makanan yang dikasih itu.
Pas Pak Dandi sampai ke meja makan, dibuka tuh Moebi styrofoamnya. Dikira Pak Dandi kan kayak nasi gitulah ya. Nah tapi pas dibuka Pak Dandi, ternyata isinya tuh tanah liat yang ada banyak ulat sama kelabangnya dan bau banget. Waduh. Langsung dibawa keluar rumah lah, dibuang sama si Pak Dandi. Di situ Pak Dandi langsung teriak-teriak manggil Ojan yang lagi di kamar mandi. Terus Pak Dandi tuh langsung ngomong ke Ojan, kalau misalnya ada yang ngasih-ngasih makanan lagi tuh jangan mau. Di situ ya si Ojan iya aja. Terus pas lagi dikasih tau sama Pak Dandi ini kaget banget karena tiba-tiba dia tuh ngedenger kayak ada suara kucing ngeong-ngeong dari kamarnya Ojan. Padahal mereka tuh nggak pelihara kucing sama sekali, Moebi. Di situ Pak Dandi langsung jalan ke kamarnya Ojan, dia buka pintu kamarnya dan pas dibuka, Pak Dandi tuh kaget banget. Ternyata ada kucing hitam yang ukurannya lumayan gede, lagi tidur-tiduran di atas kasurnya si Ojan. Tiba-tiba nongol tuh berarti dia. Tiba-tiba ada. Tapi sebenarnya yang bikin Pak Dandi kaget tuh bukan cuma karena ada kucing doang. Tapi kucing hitam itu adalah kucing yang dipelihara Ika di kosan. Waduh. Jadi itu tuh kayak kucing liar gitu Moebi. Cuma karena selalu dikasih makan sama si Ika, jadi kucing itu tuh selalu ada di kosan dan tidur di depan kamar si Ika. Oh. Nah, Pak Dandi di situ tuh lupa buat ngebuang atau bahkan ngebunuh si kucing ini juga. Akhirnya langsung lah dibawa kucing itu sama Pak Dandi keluar dari rumah. Pak Dandi ngeluarin motornya dari garasi, dia masukin kucingnya ke dalam karung, terus dibawa pergi tuh dari rumah mereka. Nah, karena Pak Dandi gak mau kucing ini balik lagi ke rumahnya, akhirnya karungnya diikat mati sama Pak Dandi dan dia buang ke kali, Moebi. Ya ini kasihan banget. Gila banget ya dia tuh. Oh. Nah, terus sesampainya di rumah, Pak Dandi tuh langsung interogasi si Ojan. Ditanyalah, itu kucing kenapa bisa ada di kamar Ojan? Akhirnya dijelasin sama Ojan. Jadi, selain dikasih makanan, Ojan tuh juga dikasih kucing sama perempuan itu. Terus karena Pak Dandi juga bingung siapa perempuan yang disebut Ojan ini, ditanyalah, perempuan ini emang siapa? Nah, si Ojan jawab, itu loh Pak, tante yang suka main ke rumah kita, yang semalam main sama Ojan. Oh. Di situ Pak Dandi cuma bisa matung dan gak ngebales omongan Ojan satu kata pun. Nah, karena si Pak Dandi juga udah pusing banget, akhirnya dia cuma ngomong ke Ojan tuh untuk jangan pernah temenan sama si tante ini lagi. Dan jangan maulah kalau dikasih apapun sama tante ini. Terus Pak Dandi tuh langsung masuk ke kamar dan mutusin buat mandi aja lah dia. Nah, pas Pak Dandi lagi mandi, di bawah shower dia tuh udah mulai enjoy kan. Kayak dia udah mulai gak kepikiran kucing atau bahkan sosok Ika lagi. Yeah. Sampai pas Pak Dandi lagi handukan, Pak Dandi tuh tiba-tiba ngedenger kayak ada suara ngeongan kucing lagi Moebi. Langsung tuh buru-buru Pak Dandi pakai baju, keluar kamar, terus nyari-nyari suara kucing itu. Dan ternyata sumber suaranya tuh ada di dalam kamarnya si Ojan lagi. Langsung tuh dibuka sama Pak Dandi. Pas dibuka, Pak Dandi tuh ngeliat Ojan lagi ngelus-ngelus si kucing hitam yang tadi udah dibuang itu. Aduh, balik lagi dia. Balik lagi, Bi. Ya. Pak Dandi bener-bener diem doang di depan pintu. Saking tuh dia tuh kaget banget kenapa bisa ada lagi kan si kucing ini. Iya. Tapi di sela diemnya Pak Dandi di depan pintu itu, tiba-tiba Pak Dandi tuh ngeliat kucing ini tuh kayak buka mulut, ngeong-ngeong. Cuma Pak Dandi tuh denger jelas kalau ngeongannya si kucing ini tuh kedengarannya kayak suaranya Ika lagi manggil dia gitu. Di situ Pak Dandi langsung ngambil kucing itu dari tangannya si Ojan, langsung dilepas di luar pagar rumah mereka. Terus Ojan tuh juga langsung dikasih tahu sama Pak Dandi buat jangan pernah main sama kucing itu lagi. Nah, malamnya Moebi, Ojan yang masih tidur sekamar sama Pak Dandi dan istrinya tuh tiba-tiba demam tinggi sampai menggigil gitu. Langsung dikompres dan lain-lain lah sama istrinya si Pak Dandi itu. Dan pas Ojan udah tidur, Pak Dandi sama istrinya tuh juga tidur kan. Terus sekitar jam 5, Pak Dandi tuh kebangun karena ngedenger azan subuh kan. Pas Pak Dandi ngeliat ke tengah-tengah kasur, si Pak Dandi ini kaget banget. Si Ojan tuh gak ada di tempat tidur. Hah? Pak Dandi langsung nyarilah ke kamar mandi, gak ada juga tuh. Ke kamar Ojan juga gak ada. Pokoknya udah satu rumah dicari sama Pak Dandi tuh tetap gak ketemu juga nih si Ojan. Akhirnya si Pak Dandi ngebangunin istrinya yang masih tidur nih. Istrinya langsung lah panik banget di situ kalau tahu Ojan hilang. Soalnya kan kayak anak kelas 1 SD mau hilang kemana sih subuh-subuh gitu. Langsung lah Pak Dandi nyalain mobilnya dan dia tuh mau nyari Ojan keluar niatnya. Sedangkan istrinya disuruh nunggu di rumah karena biar kalau misalkan Ojan tiba-tiba ketemu bisa ngabarin ke Pak Dandi ini kan. Yeah.
Pak Dandi nyari keliling ke perumahannya, nggak ada. Ke taman biasa Ojan main juga nggak ada. Lanjut tuh Pak Dandi jalan ke arah kosannya dia, nyari-nyari dari dalam mobil, nggak ada tanda-tanda Ojan juga tuh. Pak Dandi di situ juga udah ngasih tahu satpam-satpam yang dia lewatin kalau misalnya ngelihat si Ojan, tolong dibawa pulang ke rumah. Heboh deh pokoknya semuanya sama kehilangannya si Ojan secara tiba-tiba dan subuh-subuh. Akhirnya Pak Dandi tetap nyetir lah, lurus-lurus terus, nggak tahu kemana, karena udah nggak tahu lagi nih mau nyari si Ojan kemana lagi. Dan si Pak Dandi tuh nggak sengaja ngelewatin tanah kosong tempat dia ngebunuh Ika waktu itu secara sadis. Di situ Pak Dandi merinding banget ngelewatin tempat itu dan buru-buru mau tancap gas. Tapi sebelum dia nancap gas, dia tuh ngeliat ke kanan. Pas dia ngeliat, dia tuh kayak ngeliat ada anak kecil dari jarak yang lumayan jauh Bi. Langsung lah disamperin tuh sama Pak Dandi. Nah pas Pak Dandi nyamperin ke anak itu, Pak Dandi tuh kaget banget Bi. Anak kecil yang dia lihat dari jauh itu tuh ternyata si Ojan. Buset. Dan kalian tahu nggak Ojan lagi ngapain? Apa? Ojan lagi ngebantuin kucing hitam itu ngegali tumpukan tanah yang ada sampah-sampahnya. Yang ternyata itu adalah makamnya Ika. Anjing. Wah anjing.